Media berlomba-lomba menjadi yang terdepan dalam memberitakan aksi teror yang terjadi di kawasan Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat. Namun demi kecepatan informasi, seringkali akurasi data ini diabaikan dan kesimpang siuran informasi di masyarakat pun terjadi. Dan untuk membahasnya pagi hari ini, sudah hadir bersama saya di Studio Net Jabar, pakar komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, Bapak Antar Venus. Pak Venus, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Eci. Pak Antar, kalau misalnya kita lihat dari perspektif komunikasi terkait dengan aksi teror yang terjadi di kawasan Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat, bagaimana Anda memandangnya dari perspektif komunikasi, Pak Venus? Baik, terima kasih. Cara pandang komunikasi terhadap terorisme saya pikir bersifat khas ya. Mungkin berbeda dengan cara pandang keamanan, psikologi, hukum, ataupun ekonomi. Bagi komunikasi, terorisme tidak lebih sebagai sebuah perang informasi, perang opini atau perang persepsi ya. Jadi kita mendefinisikan terorisme itu sebagai strategi komunikasi, tidak lebih tidak kurang ya, untuk memperoleh perhatian dengan cara kekerasan. Nah, yang paling penting dalam perspektif komunikasi, kita melihatnya terorisme sebuah tindakan untuk perhatian ya. Jadi bagi para teroris sendiri, pemboman itu dilakukan bagi mereka untuk memperoleh perhatian, membuat berita, dan bagi mereka korban aktual yang timbul, misalnya berapa orang atau kerusakan yang timbulkan menjadi nggak penting. Yang penting mereka mendapatkan perhatian dan keberadaan mereka diperhitungkan dan mereka juga mampu membuka ruang-ruang negosiasi dengan pemerintah dan seterusnya. Jadi titik tekannya adalah pada pesan bagi mereka, apakah mereka kehadiran mereka, pesan mereka tersebar atau sampai atau tidak dan mampu menimbulkan krisis, ketakutan, kecemasan, kengerian dan sebagainya di masyarakat. Sampai gitu kalau kita melihat dari perspektif komunikasi. Dan ternyata itu dirasa cukup berhasil strateginya, apalagi didukung dengan the power of media sosial, ya, Pak Venus. Bagaimana pandangan Anda? Saya pikir kalau pada kejadian yang kemarin ya, teror Sarinah itu ada hal yang sangat menarik buat saya ya. Kalau kita lihat dari perspektif komunikasi, media sosial atau media yang lain bagi para teroris itu punya fungsi yang bermata dua ya bagi mereka. Pertama mungkin juga bisa bermanfaat bagi mereka, menyebarkan ketakutan, teror dan sebagainya ya. Dan yang kedua saya pikir sebaliknya gitu, bisa menimbulkan disempati, rasa tidak suka, rasa kebencian pada pelaku-pelaku teror itu. Dan pada kasus Sarinah, yang muncul sebetulnya opini itu dimulai dari media sosial, ya. Jadi tagar Pray for Jakarta, kemudian yang kedua itu kami tidak takut, itu memberikan kekuatan yang luar biasa dalam bentuk opini publik ya, dan termasuk mempercepat proses penenangan masyarakat ya. Apalagi mereka melihat dari sudut-sudut yang berbeda, misalnya ada tukang sate lah yang jualan, ternyata semuanya sekelilingnya tenang-tenang saja, seolah-olah nggak ada kejadian apa-apa gitu. Dan pemerintah yang biasanya menggunakan pendekatan linier ya, satu cara gitu mengontrol informasi dan seterusnya, pada kali ini pemerintah berusaha untuk berdialog dengan masyarakat dan bahkan menggunakan tagar kami tidak takut itu sebagai pesan utama presiden ya. Jadi presiden mengatakan kita tidak boleh takut dengan terorisme dan negara tidak boleh kalah dengan terorisme. Nah seperti itu ya. Jadi saya pikir ya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat, berbagai elemen masyarakat itu saling menguatkan dan membuat situasi mudah terkendali, dan akhirnya besok saja atau beberapa jam kemudian saja saya pikir gejolak-gejolak yang semula kita prediksikan akan berlangsung lama, pengaruh pasar keuangan dan seterusnya, ternyata tidak terjadi ya. Situasi menjadi lebih cepat pulih dan normal. Di sini saya melihat kekuatan media sosial dalam mempercepat proses stabilisasi ya, penormalan masyarakat gitu. Dan peran media pada kasus Sarinah ini lebih banyak positif. Media massa tentu saja memberi efek penguat, tapi beberapa media massa kita tahu ya, ada 4 kalau nggak salah, dan satu radio, 3 televisi yang ternyata menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan langkah-langkah yang ingin diambil pemerintah ya untuk menenangkan masyarakat. Saya pikir gitu. Ya, dan terkait juga soal media massa nih Pak Venus, ada juga beberapa media yang menampilkan gambar-gambar yang sebenarnya agak mengganggu lah ya kita katakan. Juga, ya, apa dampaknya Pak menurut Bapak sebagai pakar komunikasi? Saya pikir seharusnya begini ya, itu ruang publik dan
kita punya KPI juga punya aturan ya, standar penyiaran, kemudian panduan perilaku penyiaran dan seterusnya, dan berbagai berita, informasi, termasuk visualisasi gambar-gambar yang kelihatannya bisa menimbulkan hal-hal yang kurang baik, berefek buruk bagi masyarakat, ya, menimbulkan kengerian dan sebagainya, itu tidak sepatutnya disiarkan tanpa disensor gitu ya. Maksud saya bukan disensor tanpa diedit terlebih dahulu gitu ya. Yang kedua, kalaupun menyiarkan orang kan memang harus diblurkan wajahnya ya. Jadi ada beberapa aturan yang memang dilanggar pada kasus seperti itu. Untuk media massa ya. Kalau media sosial memang sulit bagi kita melakukannya karena proses self censorship kelihatannya tidak berlaku. Mereka malah melihat lebih seru. Jadi kalau ingin lihat kejadian sebenarnya kelihatannya di media sosial kan tanpa sensor ya. Kalau di media massa kelihatannya sensor itu agak berlaku, dan pada kasus kemarin juga beberapa kan memang tidak diblurkan juga, dan itu melanggar aturan juga saya pikir. Nah, tapi gitu. kalau dengan alasan pembelaan untuk kecepatan informasi, Pak Venus? Saya pikir kecepatan informasi tidak boleh melanggar etika media massa, termasuk aturan-aturan P3 SPS itu yang sudah dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia ya. Jadi mereka tetap harus, terutama media massa ya. Kalau media sosial saya pikir itu mengontrolnya susah. Tapi kalau media massa itu sudah pekerjaan mereka sehari-hari, mereka tahu betul aturannya gitu kan. Saya pikir lah kalau hanya terlambat 1 detik, 2 detik, 1 menit saya pikir juga bukan faktor yang inilah ya. Yang penting mungkin mereka bisa tetap cepat tanpa kehilangan kecepatan, tapi mereka bisa tanpa melanggar aturan gitu. Itu kan hanya sedikit saja kok aturannya, memblurkan wajah atau memblurkan, kalau misalnya ada darah-darah itu harus diblurkan gitu kan. Jadi orang juga tidak melihat dengan mata telanjang yang terkesan menimbulkan kekerasan ya, dan itu efeknya juga secara psikologis kan kurang baik ya bagi para pemirsa, termasuk juga terutama anak-anak juga ya. Saya pikir begitu. Oke. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Venus bahwa di media sosial ini artinya ada dampak positifnya untuk tragedi Sarinah ini. Betul. Artinya ada komunikasi timbal balik antara pemerintah dan juga halayak atau publik, Pak Venus. Tapi apakah ada dampak negatifnya? Saya pikir dampak negatifnya banyak juga ya gitu. Pertama gitu, ini berkaitan dengan akurasi informasi. Media sosial itu kan yang mengontrol diri kita sendiri. Masyarakat kita ini kurang melek informasi, kurang melek media, ya, media literasinya rendah, termasuk kurang melek gadget saya pikir ya. Karena itu kan media yang luar biasa, bisa mengirimkan berbagai gambar dan sebagainya, bahkan dengan telanjang. Informasi yang beredar di media sosial itu saya pikir banyak hoax ya, banyak informasi yang palsu, bahkan informasi yang menyesatkan, dan itu kadang-kadang keisengan masyarakat senang sekali melakukan itu, dan penyensoran tidak ada. Jadi bagi orang yang tidak mampu mengkritisi atau misalnya menyeleksi, memilah informasi, mereka juga bisa bisa tersesat juga gitu. Nah, gambar-gambar juga salah satu aspek lagi. Karena bisa jadi kalau di media sosial termasuk video-video itu kan, itu diedarkan begitu bebasnya dan kita melihat kekerasan dan sebagainya muncul telanjang, dan itu efeknya buruk bagi masyarakat saya pikir. Termasuk dengan munculnya meme ya Pak ya. Meme pun beragam, ada yang memang menimbulkan antipati, ada yang simpati juga, bahkan ada guyon, Pak Venus. Saya pikir meme juga memberikan ada efek rasa aman juga ya. Jadi ketika tukang sate yang digambarkan gitu ya, dia sibuk melayani sate, terus ada tulisan gitu kan, dan berbagai gambar macam-macam gitu ya, itu punya efek menenangkan masyarakat juga gitu ya. Dan saya melihatnya banyak ya, ada ratusan gitu ya. Tapi kalau misalnya itu juga diinikan berlebihan dan kemudian juga terasa juga melecehkan, saya juga ada kekhawatiran sedikit ya bahwa efek semacam itu juga bisa jadi nanti malah memicu para pelaku yang belum sadar, para pelaku yang merasa gagal gitu untuk melakukan sesuatu yang justru malah bisa lebih buruk gitu ya. Saya pikir meme juga harus lebih santun ya disajikan gitu ya. Kalau sampai merendahkan sekali pelaku dan seterusnya, enggak. Yang lebih baik dilakukan menurut saya adalah kita mengirimkan pesan-pesan keagamaan yang berkaitan dengan bagaimana menderadikalisasi, ya, mereduksi, menyejukkan hati gitu. Karena
Kegiatan-kegiatan semacam itu, terorisme itu kan dasarnya pasti banyak ya. Ada karena faktor ideologis, ketidakadilan dan seterusnya. Nah, kalau faktor ideologis termasuk keagamaan, saya pikir keyakinan itu yang seharusnya diredam. Jadi banyak teknik-teknik di komunikasi, termasuk misalnya disonansi kognitif, bagaimana caranya orang itu dipertentangkan antar keyakinan yang dia miliki. Membunuh manusia itu tidak boleh gitu kan. Keyakinan terhadap agama itu juga itu bagus, tapi membunuh manusia juga mencintai manusia juga bagus. Bagaimana mungkin Anda misalnya Anda yakin dengan agama Anda, sambil Anda membunuh manusia, itu kan pertentangan keyakinan. Jadi banyak teknik-teknik yang sebetulnya bisa diterapkan juga untuk dari perspektif komunikasi ya, untuk membangun penyadaran dan sebagainya. Dan pesan-pesan semacam itu saya pikir punya efek yang lebih bagus dalam mempersuasi ya para pelaku terutama, termasuk yang ditahanan dan sebagainya itu jumlahnya saya pikir sampai 350 tuh terakhir saya baca, itu bagus daripada sekedar meme yang isinya ngenyek gitu ya, apa yang ngenyek bahasa Indonesianya ya, merendahkan dan seterusnya. Saya pikir itu bisa jadi bumerang efek juga pada situasi tertentu, jadi hati-hati. Ya. Intinya media sosial memang harus kita sendiri yang mengontrol betul, apa yang ya. kita posting itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan ya Pak Venus. Ya, baik, terima kasih Pak Venus sudah hadir bersama kami di studio Net Jabar pagi ini. Semoga masyarakat Indonesia ini lebih bijak menanggapi sebuah kejadian ya Pak Venus ya. Betul. Ya, ragam informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Net Jabar.